Halo semua, nama saya Benito. Kalian tahu gak sih kalau Indonesia itu sekarang sudah dibilang negara yang maju loh, di mana semua serba teknologi dan juga semua berbasis teknologi. Begitu juga dengan manusianya, SDM-nya juga harus melek teknologi. Maka dari itu banyak data yang harus disecure, banyak data yang harus disimpan dan dijaga rahasianya. Tapi Indonesia ini juga nggak banyak SDM yang melek teknologi, bahkan yang mampu mengontrol semua data secure tersebut. Kita akan membeberkan beberapa kasus di mana Indonesia sempat kebobolan oleh hacker-hacker dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi kali ini kita akan bahas yang dari luar negeri. Ayo kita simak. Pada akhir Desember 2022, terdapat berita yang sangat menghebohkan seluruh warga Indonesia. Hacker ini mengumumkan telah membobol 1,3 miliar data registrasi SIM card, mulai dari NIK, nomor telepon, nama penyedia layanan, dan tanggal pendaftaran. Bjorka ini sebagai penjual data. Kemudian dia menyatakan mendapatkan data ini dari Kemenkominfo RI. Ini bukan satu-satunya pencurian data yang terjadi, sejumlah kasus serupa pun singgah di Indonesia. Kemudian ini baru kasus yang pertama, masih ada kasus-kasus yang lainnya. Kemudian untuk fakta-fakta berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, hacker yang tadi disebutkan oleh teman saya itu tidak lain adalah Bjorka, guys. Bjorka sendiri pasti kalian udah pernah dengar namanya. Kalau kalian belum pernah dengar namanya, kalian pasti tinggal di gua. Bjorka ini diduga berasal dari Polandia. Kenapa bisa ditahu gitu bilang berasal dari Polandia? Soalnya Bjorka ini di Twitternya ditulis bilang dia itu dari Polandia, tapi kita belum tahu pastinya. Terus yang kedua, Bjorka ini tidak mencuri data rakyat Indonesia sendiri, tapi dia juga mencuri surat pribadi BIN untuk Presiden Jokowi. Nah, untuk isi-isinya itu bakal saya taruh di samping sini atau di samping sini. Terus yang ketiga, Bjorka juga mengunggah dan menjual datanya itu di Bridge.io. Bridge.io sendiri itu merupakan salah satu bridge forums. Bridge forums itu gunanya sebagai kayak suatu marketplace gitu. Sebenarnya ini digunakan untuk tujuan yang positif, tapi oleh Bjorkanya ini digunakan sebagai tujuan yang negatif gitu loh, guys. Dia itu saling serang sama Menteri Kominfo. Ya, seperti yang kalian tahu, Menteri Kominfo kita itu agak Johnny Jiplek ini, solusi yang dia berikan itu yang akan dibahas teman saya itu menurut saya agak kurang masuk akal. Saking kurang masuk akalnya sampai hacker Bjorka bilang stop being an idiot. Ya, Bjorka juga klaim bocorkan dokumen rahasia Presiden RI. Terus yang paling penting di sini adalah Bjorka itu sempat membongkar kasus Munir loh. Munir ini merupakan suatu pembunuhan misterius gitu yang belum sempat diunggah ke media dari sebelumnya. Tapi berkat Bjorka sendiri kayak kasus ini perlahan-perlahan mulai terangkat ke internet dan juga ke mata-mata rakyat Indonesia gitu. Nah, untuk masalah yang kedua bakal dijelaskan oleh teman saya yang canggung tadi lagi. Ini Bjorka mengklaim memiliki 44 juta data yang dimiliki oleh My Pertamina. Bjorka menuliskan ukuran data yang dimiliki sebesar 30 GB dan terkompres menjadi 6 GB. Data tersebut diklaim didapatkan pada November 2022. Data yang didapatkan terdiri dari nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, dan pengeluaran pengguna. Juga terdapat link berisi contoh data akun dan transaksi dari data yang didapatkan tersebut. Lalu bagaimana Indonesia bertindak? Tentu ada solusinya. Solusinya akan dijelaskan oleh teman saya. Tadi kita udah dikasih tahu ya guys, fakta-fakta yang menarik tentang Bjorka. Nah, sekarang aku mau kasih tahu tentang solusi-solusi. Walaupun solusinya sih sebenarnya agak ya guys. Tapi ya udah, kalau faktanya seperti itu, terpaksa kita harus bahas ya guys. Yang pertama, solusi yang dilakukan oleh Kominfo. Dia minta buat Bjorka buat nggak ngelakuin serangan itu lagi. Loh gak sih? Terus yang kedua ya guys, Kominfo dan DPR mereka ngebut buat membahas soal rancangan RUU atau RUU tentang perlindungan data pribadi. Dan keduanya pun sekarang sudah sepakat bahwa lembaga perlindungan data diserahkan kepada Presiden Jokowi. Nah, menurutku solusi ini sebenarnya sekali lagi guys, banget guys. Nah, setelah melihat masalah yang terjadi yang dijelaskan oleh kawan saya tentang pembobolan data Indonesia, tentunya perlu adanya penanganan khusus yang dilakukan oleh Indonesia setelah adanya pembobolan data tersebut. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan investigasi. Kenapa? Karena dengan melakukan investigasi kita bisa tahu tentang celah keamanan data yang dibobol dan juga jenis serangan yang dilakukan oleh hacker tersebut. Kemudian yang kedua itu dengan melakukan pemberitahuan kepada korban atau masyarakat yang terkena dampak dari serangan tersebut. Kenapa? Karena untuk memperkuat kepercayaan dari masyarakat dan juga para korban yang datanya itu telah dicuri ataupun dirusak. Kemudian yang ketiga itu dengan melakukan penanganan awalnya. Jadi setelah mengidentifikasi tentang apa celah keamanannya, terus jenis serangannya, yang dilakukan pertama yaitu dengan memperbaiki patch dari sistem yang dibobol. Kemudian data yang dibobol, sisa-sisa datanya itu disimpan terlebih dahulu dengan melakukan isolasi server atau sistem yang terkena dampaknya tersebut.
Kemudian yang keempat yaitu pemulihan data. Pemulihan data ini bisa dilakukan apabila datanya itu rusak ataupun hilang dicuri oleh hacker tersebut. Dan kemudian yang kelima yaitu melakukan peningkatan keamanan sistem di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Tujuannya di sini yaitu dengan data yang telah dibobol ini agar bisa dilihat di kemudian hari, agar sistem keamanan di Indonesia itu semakin meningkat dan juga tidak mudah terbobol lagi. So guys, kita semua sudah tahu di mana Bjorka sudah merajalela di data-data di Indonesia, di mana sampai Presiden RI aja sampai ke hack guys. Jadi intinya guys, kita harus waspada karena data itu tidak sepenuhnya aman. Yang seperti dikatakan Pak CT juga bahwa kita juga harus memilah mana website yang kita harus masuki, mana website yang bahaya, mungkin yang kelihatannya samar-samar, tapi kita juga harus memilah mana data yang kita harus masukkan. Nggak semua data yang kita masukkan agar data kita tidak kehilangan atau kebongkar rahasianya. Jadi guys, be smart, kita harus bisa memilah dan juga teliti terhadap data-data. Karena apa? Karena kita akan merasa rugi jika data itu sudah hilang. Thank you guys for watching. Bye-bye.